Bagaimana mereka tidak harus juga ikut acara keagamaan kita. Jadi toleransi itu ada, namun ada batasannya. Di antara batasannya tidak boleh kita ikut karena ranah keagamaan. Karena kalau toleransi di negeri kita ini melampaui batas. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini urusan ibadah ini sudah. Hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat yang Kristen atau Katolik? Kita berbuat baik kepada non-muslim, tapi ada ranah-ranah yang tidak boleh kita ikut-ikutannya, seperti acara-acara keagamaan mereka. Tidak boleh kita beri selamat kepada acara keagamaan mereka, karena selamat itu menunjukkan keridhaan. Yang ini bilang selamat. Ini ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama tidak boleh, termasuk mazhab Syafi'iyah juga melarang, dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini ya. Jadi, kalau kita mengatakan selamat, ya, misalnya hari Natal, tentunya tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena tentunya ini bertentangan dengan akidah kita. Tapi kita berbuat baik sama mereka. Kalau ada kerja bakti kita bareng-bareng. Sebagaimana mereka tidak harus juga ikut acara keagamaan kita. Jadi toleransi itu ada, namun ada batasannya. Toleransi itu ada, namun ada batasannya. Di antara batasannya tidak boleh kita ikut karena ranah keagamaan. Ya, kalau mereka mau Natalan misalnya diberi kesempatan, silakan mereka Natalan. Silakan. Karena kita bukan berada di negara yang berhukum Islam seluruhnya, tidak. Tapi kalau untuk ikut selamat Natal tentunya tidak. Karena kalau toleransi di negeri kita ini melampaui batas. Contohnya urusan agama. Natalan umpamanya, Natal. Boleh nggak kita mengucapkan Natal kepada tetangga kita yang non-muslim? Kita bantu dia. Kita bangunin rumah dia. Dia sakit kita bawa ke dokter. Kita punya rezeki kita bagi, itu boleh. Itu urusan sosial. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini urusan ibadah ini sudah. Dia merayakan hari kelahiran Tuhan. Ketika kita datang mengatakan itu, berarti kita ikut melestarikan hal itu, tidak. Jadi kalau nanti mungkin kita punya, kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustaz, bos ana nih non muslim Ustaz, kata dia. Dia kalau lebaran mengucapkan selamat hari raya. Kalau Natalan gimana Ustaz? Kalau saya nggak mengucapkan nggak enak. Ya ucapkan sama dia, datang ke tempat dia. Bos, lakum dinukum waliyadin, bos. Nah, supaya tahu memang lakum dinukum waliyadin. Berarti bosnya, oh ya terima kasih gitu kan bosnya. Ya supaya tahu kita muslim. Kita ini dididik untuk tauhid, untuk la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan tiga, nggak ada Tuhan tiga. Tuhan itu satu. Kita baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Kita didik untuk tauhid. Kok pas Natalan kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhanmu. Kita mengucapkan selamat. Ya enggak lah jamaah. Kalau lebaran sekedar lebaran Idul Fitri, tidak ada hubungan mungkin dengan urusan ketuhanan, tapi ini Natalan berurusan dengan tauhid. Hati-hati yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja. Ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman? Nggak bisa saudaraku. Mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu.
Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Kalau anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah anda dengan satu kalimat, anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata, bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh bin Baz, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban anda.